Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Setelah membaca komentar positif dari teman-teman setia Mata Ketiga dan banyak permintaan untuk melanjutkan cerita terkait, dan tentu saja setelah dipertimbangkan, kami tim Mata Ketiga memutuskan untuk melanjutkannya. Namun sekali lagi kami tegaskan bahwa apa yang kami paparkan dalam video ini bukan merupakan pandangan seluruh tim produksi Mata Ketiga. Kami hanya mengutip dari berbagai sumber dan disajikan dalam bentuk video. Kami juga menyertakan beberapa sumber terkait di deskripsi. Berikut mari kita simak lanjutannya. Kisah penciptaan yang tidak sama. Dalam kitab penganut Gnostik, Tuhan yang kekal dan tertinggi disebut Monad. Monad menciptakan sejumlah besar ion, yaitu keberadaan yang abadi dalam cahaya ilahi. Mereka tinggal di alam cahaya. Semua kehidupan di alam cahaya adalah cahaya ilahi yang tidak terlihat. Di antaranya adalah ion bernama Pistis, yang merupakan ion atau ilah yang bertanggung jawab atas penciptaan di alam cahaya. Lalu, apakah penciptaan dimulai setelah alam cahaya terbentuk? Belum, ini hanyalah awal dari penciptaan dunia. Sebagai informasi singkat dan dikutip dari Wikipedia, kata ilah di sini adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang diserap ke dalam kosakata bahasa Indonesia yang berarti Tuhan atau sembahan, atau dalam beberapa kasus bisa disamakan dengan makna kata dewa. Dalam bahasa aslinya, kata ini memiliki bentuk feminin, yaitu ilahat, artinya dewi. Dalam KBBI versi 5, makna kata ilah adalah sembahan atau yang disembah. Sementara kata Tuhan memiliki makna yang lebih dalam, dicatat sebagai sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Dan kata dewa sendiri bermakna roh halus yang dianggap atau dipercayai sebagai penguasa alam dan manusia. Dalam berbagai tulisan, kata dewa sering dipakai untuk merujuk kepada sembahan kaum pagan. Kita kembali ke topik. Menurut paham Gnostik, bahwa setelah terciptanya dunia keabadian dari yang tak terbatas, sesosok keberadaan yang serupa yang disebut Sophia ini mengalir keluar dari Pistis. Dalam mitologi Yunani, Pistis adalah personifikasi dari itikat baik, kepercayaan, dan keandalan. Sementara dalam Perjanjian Baru, Pistis biasanya diterjemahkan sebagai iman. Demikian dikutip dari Wikipedia. Entitas ini mengungkapkan keinginannya, berharap agar dia dapat menyerupai cahaya pertama, dan keinginannya ini pun muncul dalam sekejap menjadi keberadaan yang misterius. Bukankah itu terdengar samar dan tidak jelas? Sebenarnya, tim kami juga tidak dapat memahami terjemahannya dalam bahasa asing. Setelah disimpulkan, maksudnya kurang lebih seperti ini. Monad menciptakan keabadian, dan ion yang bertanggung jawab atas fungsi penciptaan dalam keabadian ini disebut Pistis. Selanjutnya kemudian, Pistis menciptakan ion lain bernama Sophia. Sophia adalah nama perempuan. Artinya kebijaksanaan dalam bahasa Yunani adalah sesosok dewi. Dia lahir dari cahaya Pistis. Singkatnya, penguasa tertinggi dalam semesta Monad tidak secara langsung menciptakan segala sesuatu ketika ia menciptakan dunia. Dia lebih dulu menciptakan dunia Pleroma atau dikenal sebagai ion, kemudian ion di tingkat yang lebih tinggi menciptakan ion di tingkat yang lebih rendah. Jadi, seperti inilah prosesnya penciptaan dunia setingkat demi setingkat. Dalam Gnostisisme, istilah ion mengacu pada kelas makhluk, bisa juga merujuk pada gelar Master of the Great Day.
Agar terdengar lebih familiar, istilah ion selanjutnya kita sebut saja dewa. Ketika Pistis menciptakan Sophia, dia juga menciptakan Ion atau dewa lain yang bernama Yaldabaoth yang juga dikenal sebagai Yahweh. Dalam Theogonia, Yahweh dan Sophia seharusnya segenerasi, tetapi dia tidak mengetahui keberadaan Sophia. Begitu Yahweh lahir, dia percaya bahwa dialah satu-satunya penguasa langit dan bumi, dan dia tidak mengetahui keberadaan alam cahaya. Dengan alam Yahweh, dia tidak bisa memasuki alam cahaya, tapi Pistis memberinya kekuatan untuk menguasai dunia material. Yahweh hanya bisa melihat dirinya sendiri, air dan kegelapan di dunia material. Selanjutnya kemudian, dia mulai menciptakan langit dan bumi. Dan pada saat itulah, pekerjaan penciptaan sebagaimana yang kita pahami itu pun dimulai. Dewa ini menciptakan dewa tingkat berikutnya, dan dewa di tingkat yang lebih rendah menciptakan dunia. Bukankah konsep ini sangat membakar otak jika dibicarakan? Sabar, masih ada yang lebih menguras otak lagi. Dalam kitab Kejadian di Alkitab versi Kristen, dikatakan bahwa dalam beberapa hari berikutnya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang dan manusia, kemudian istirahat pada hari ketujuh. Kedengarannya pekerjaan ini semudah menjentikan jari tangan. Namun menurut kitab Gnostik, faktanya tidaklah sesederhana itu. Yahweh lebih dulu menciptakan 7 dewa pelaksana atau setara dengan asistennya. Ia juga menciptakan surga untuk setiap dewa agung dan melengkapinya dengan malaikat, sehingga terciptalah 7 langit. Setelah penciptaan ini, dia mulai menciptakan segala sesuatu di bumi, dan baru pada saat itulah muncullah Adam, nenek moyang umat manusia. Namun penciptaan 7 langit ini dihilangkan sama sekali dalam kitab Kejadian Yahudi dan Kristen. Sampai di sini, kami rasa perasaan Anda mungkin sudah mulai bergolak. Tapi, harap bersabar, santai dulu sejenak. Yang lebih membuat perasaan berkecamuk lagi adalah bahwa setelah Yahweh menciptakan dunia dan melahirkan keturunan dewa-dewanya sendiri, dia melihat bahwa segala sesuatunya begitu indah. Semua dewa serta malaikat mereka memuji dan memuliakannya. Karena Yahweh berpuas diri, sebab telah menghasilkan zat-zat yang buruk, sehingga Adam yang diciptakannya tidak dapat bergerak. Saat demikian, Bapa Yahweh, Pistis, menyadarkannya dan menyuruh Dewi Sophia menciptakan manusia perempuan pertama bernama Hawa. Sesosok lelaki dan perempuan yang diciptakan oleh dewa yang tidak sama dan berasal dari sumber yang berbeda. Sophia membawa Hawa kepada Adam. Sophia menghembuskan napas ke dalam lubang hidung Adam, menanamkan vitalitas baru ke dalam diri Adam, dan berkata kepadanya, "Bangun." Adam pun bangun dan berdiri, kemudian sejak itu menjadi nenek moyang umat manusia. Jika digambarkan dalam diagram, urutan Theogonia Gnostik kira-kira seperti ini. Monad menciptakan Pistis, Pistis menciptakan Sophia dan Yahweh. Yahweh menciptakan 7 langit atau surga, dan nenek moyang umat manusia yang tak bisa bergerak, Adam. Sophia menciptakan Hawa sebagai pasangan Adam dan menghidupkan Adam. Sampai di sini, mungkin ada yang merasa sudah tidak nyaman lagi mendengarnya. Kenapa Tuhan yang esa dalam kitab Kejadian itu tiba-tiba menjadi banyak Tuhan dan terbagi menjadi beberapa tingkatan? Bagi umat Kristen yang taat, kisah penciptaan versi Gnostik ini sangat tidak masuk akal dan konyol. Bukan hanya sebuah bid'ah, tetapi juga menyesatkan. Hal ini tidak sesuai dengan keyakinan Kristiani. Namun hal ini berkaitan dengan beberapa kebingungan yang sudah berlangsung lama di kalangan pelajar Alkitab. Setelah berakhirnya hari pertama penciptaan,
Tuhan menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, manusia dan seluruh makhluk hidup dalam 5 hari berikutnya. Sampai di sini, pasal pertama kitab Kejadian pun berakhir. Pada bab kedua, 3 kalimat pertama berhubungan erat dengan poin di atas, yaitu setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaan, Dia menetapkan hari ke-7 sebagai hari Sabat. Kalimat selanjutnya sangat menarik jika diterjemahkan seperti ini bunyinya: asal-usul penciptaan langit dan bumi pada hari, dan seperti inilah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tapi tunggu dulu, dalam bahasa Inggris, kata pada hari itu adalah in the day. Perhatikan, kata the day ini berbentuk tunggal, bukan jamak, dan tidak mengacu pada hari-hari itu. Maknanya seakan menyiratkan, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 1 hari. Tetapi bukankah seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa semua pekerjaan itu berlangsung selama 6 hari? Jadi pertanyaannya, apakah 1 hari atau 6 hari? Disinilah kontradiksinya. Selanjutnya kemudian, Genesis menceritakan lagi secara detail. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, serta kisah Taman Eden. Beberapa orang yang teliti pun mengerutkan kening, seakan bertanya, bukankah bab 1 bercerita tentang penciptaan manusia oleh Tuhan? Mengapa bab 2 menceritakan kembali kisah penciptaan manusia? Apakah ini 1 atau 2 hal yang berbeda? Tentunya banyak orang yang tidak memiliki keraguan seperti itu. Mereka percaya bahwa kitab Kejadian pasal pertama hanya berbicara singkat tentang penciptaan langit dan bumi. Bab kedua secara khusus menceritakan tentang penciptaan manusia oleh Tuhan dan Taman Eden. Ini hanyalah cara penulisan yang hierarkis, namun beberapa pelajar Alkitab yang teliti menemukan bahwa ada beberapa perbedaan signifikan terkait Tuhan dalam pasal pertama dan kedua kitab Kejadian. Ini agak aneh. Pertama, penciptaan dunia dan Taman Eden itu adalah 2 Tuhan yang berbeda. Karena Tuhan dalam Kejadian bab 1 disebut Elohim dalam bahasa Ibrani. Perlu diketahui bahwa kata dalam bahasa Ibrani ini berbentuk jamak, merujuk pada sekelompok dewa. Namun nama Tuhan yang menciptakan Taman Eden di bab 2 adalah Yahweh, dan Dia adalah 1. Kedua, cara penciptaannya juga sangat berbeda. Para dewa di bab pertama menciptakan banyak hal. Cara yang mereka gunakan adalah memberi nama pada sesuatu. Jika diberi nama, maka sesuatu yang disebut pun akan tercipta. Misalnya, menyebutkan kata cahaya, maka cahaya pun tercipta. Lalu dipisahkanlah terang dan gelap, sehingga terjadilah siang dan malam. Tuhan bersabda seperti apa daratan dan lautan seharusnya, dan seperti itu jugalah bentuknya. Tuhan menciptakan apapun seperti yang Dia katakan, tanpa menggerakkan tangan atau kakinya. Namun terkesan agak berbeda jika ditelusuri dalam Kejadian pasal 2. Dalam bab 2, pekerjaan utama Tuhan adalah menciptakan Adam dan Hawa, nenek moyang umat manusia. Tuhan menghidupkan mereka dengan menghembuskan nafas. Tuhan juga menciptakan Taman Eden, menanam tanaman, dan menempatkan manusia di Taman Eden. Lalu mengapa Tuhan di Kejadian pasal 1 dan 2 menunjukkan perbedaan seperti itu? Beberapa peneliti modern mengaitkan hal ini dengan materi aslinya. Kejadian adalah salah satu dari Pentateuch yang memiliki makna 5 kitab atau hukum Musa. Penulisnya adalah Musa, nabi yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian yang hidup sekitar 3.300 tahun yang lalu. Tentu saja Musa bukanlah penulis asli cerita-cerita ini. Perannya setara dengan Konfusius yang menyusun Sejing atau kitab Ode. Tentu saja penulis puisi dalam kitab Ode itu bukanlah Konfusius sendiri. Dia adalah penyusunnya,
Dengan kata lain, Musa menyusun mitos-mitos Yahudi kuno yang sudah ada. Mitos-mitos ini berasal dari mulut ke mulut yang tidak sama, dan waktu beredarnya juga berbeda. Jika disatukan maka akan terlihat tidak seragam satu sama lain. Namun kini kemunculan dokumen Gnostik telah memberikan ide yang lebih berani kepada para sarjana, yaitu mungkin kaum Gnostik langsung menyerap mitos penciptaan lebih awal dari Musa. Maka alur ceritanya pun menjadi seperti ini. Versi awal mitos penciptaan yang beredar adalah banyak dewa yang bekerja secara bersama. Namun, Yudaisme dan Kristen sama-sama merupakan agama monoteistik dan tidak memperbolehkan adanya politeisme. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, otoritas agama Yudaisme dan kekristenan menghilangkan banyak nama dewa, seperti misalnya Pistis atau Sophia pun dihilangkan. Menyerahkan seluruh pekerjaan mereka kepada Yahweh, atau terkadang berbicara secara samar-samar, menggunakan bentuk jamak untuk merujuk pada sesuatu terkait dewa. Dan 7 dewa yang berkuasa di bawah Yahweh juga tidak disebutkan lagi. 7 langit juga tidak disinggung lagi, hanya mengatakan sekedarnya tentang semua malaikat yang dimusnahkan. Singkatnya, semua orang hanya mengakui Yahweh sebagai satu Tuhan. Adapun sebab mengapa kitab Gnostik dikatakan telah menyerap mitos penciptaan lebih awal dari Musa adalah karena gaya penulisannya mencerminkan kosmologi Mesir kuno dan India kuno. Dan sebelum Musa, Mesir kuno dan India kuno sudah merupakan peradaban kuno dengan sejarah ribuan tahun, sehingga mitos penciptaan Yahudi kuno mungkin lebih dekat dengan mitos Mesir kuno dan India kuno. Karena menurut Alkitab, orang Yahudi menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Dalam 400 hingga 500 tahun, Mesir sebagai peradaban yang lebih maju dibandingkan Yahudi seharusnya bisa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap Yahudi. Penghapusan banyak nama dewa dan penyederhanaan proses penciptaan itu mungkin dimulai pada masa Musa. Proses Musa memimpin umat Yahudi keluar dari Mesir juga merupakan proses menghilangkan pengaruh kebudayaan Mesir terhadap umat Yahudi. Pekerjaan ini mungkin berlangsung lama, dimulai dari Musa dan diselesaikan oleh para imam penggantinya, namun akhirnya dikaitkan dengan Musa, dan pekerjaan ini selesai paling lambat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam proses penulisan naskah ini, kebetulan kami mendengar salah satu kasus pertengkaran dalam rumah tangga. Penyebabnya adalah kejadian 20 tahun yang lalu. Si istri mengatakan bahwa dia dan suaminya bersama saat itu. Tetapi sang suami bersikeras mengatakan bahwa ia masih ingat dengan jelas hari itu. Ia sendirian di rumah orang tuanya. Lalu pasutri ini pun berselisih paham. Masing-masing mengingat detailnya. Namun akhirnya mereka tidak mencapai kata sepakat. Jadi coba kita renungkan. Ingatan 2 orang terhadap kejadian 20 tahun yang lalu saja bisa sangat jauh berbeda. Apalagi 2000 tahun yang lalu, atau bahkan sejak awal penciptaan dunia. Jadi apa fakta sebenarnya pada saat penciptaan? Hanya langit dan bumi yang tahu. Tuhan tahu, Adam tahu, Hawa tahu, kamu tidak tahu, kami juga tidak tahu. Arti penting keberadaan keyakinan itu tidak terletak pada arkeologi, tetapi pada ketenangan batin saat ini dan arah masa depan. Dan apakah teman-teman setuju dengan kalimat berikut ini sebagai akhir dari topik kita hari ini? Setelah sekian lama arkeologi, namun hasilnya semakin buram dan membingungkan. Sepertinya hanya dengan berkultivasi dengan baik dan setelah meninggalkan dunia fana ini dan bertanya kepada Tuhan adalah cara yang paling dapat diandalkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.